Oke, dibutuhkan perluasan daratan untuk menampung masyarakat Jakarta. Tapi ini perlu diklarifikasi. Kita sudah melihat juga iklan bahwa sudah dijual properti ini ke luar negeri loh, Bang Bestari. Jadi untuk masyarakat yang mana ini? Untuk benarkah untuk masyarakat Jakarta atau memang dijual untuk masyarakat lain yang ada di luar negeri? Loh, gini, apakah memang sudah semua pulau dijual? Saya nggak pernah lihat itu dijual gitu loh. Jadi kalau saya menyatu dengan pendapat Mbak, ya saya pikir saya mesti lihat dulu. Tetapi sekurang-kurangnya akan menjadi satu kebutuhan bahwa DKI ini tidak dapat lagi dikembangkan ke arah selain ke utara, tidak ada lagi. Kemana lagi dia mau dikembangkan? Apakah kita bisa menahan laju penduduk DKI ini dalam kurun waktu 30 tahun ke depan? Oke, ada temuan dari Wali juga? Saya mau tanya, yang Perda untuk rencana zonasi itu dia akan mengatur berapa mil untuk wilayah pesisir perairannya? Rencana zonasi itu? Rencana zonasi itu mengatur sampai 12 mil lepas Pulau Seribu. Ya. Lepas Pulau Seribu ya. Ya. Ujung Pulau Seribu itu 70 mil dari Jakarta. Berarti kan harus mengambil dari titik terluar. Dari berarti terjauh. kan itu 12 mil dari titik terluar Kepulauan Seribu. Nah, kalau kita mengacu ke saat ini misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sedang meliding untuk rencana zonasi kawasan strategis nasional Jabodetabek Punjur. Juga mengambil titik terluar Kepulauan Seribu, 12 mil. Itu kawasan strategis nasional. ATR BPN sedang merevisi juga Perpres 54 tahun 2008 tentang rencana tata ruang kawasan strategis nasional Jabodetabek Punjur. Satu daratan, satu wilayah perairan gitu. Nah, dua ini juga memperebutkan wilayah yang 17. Siapa yang mempunyai kewenangan untuk mengatur zonasi di situ? DKI Jakarta, ada KKP, ada juga ATR yang sedang merevisi sama-sama rencana tata ruang itu. Ya, saya rasa begini ya, tentu dalam hal ini Bappenas lah yang akan menjadi koordinator ya. Ini sebetulnya bukan ranah saya loh ini, tapi nggak apa-apa. Kami pun pernah berdiskusi sampai ke Bappenas terkait hal ini, maka saya yakinkan ketika hal itu menyangkut beberapa institusi negeri, terkait pada satu persoalan yang sama, saya yakin Bappenas dalam hal ini, mungkin kalau terkait hal ini adalah BKPRN-nya, pasti akan melakukan koordinasi kepada BKPRD ya dalam hal ini di provinsi masing-masing, dan tentu itu yang akan kita juga adopt nantinya pada saat kan ini belum selesai. Ya, nah artinya akan sia-sia misalnya kalau kemudian DPRD DKI menyahuti surat yang dikirimkan oleh gubernur untuk tetap membahas itu. Karena akan bertentangan. Tidak ada yang bisa menjamin apakah kemudian RZWP3K DKI Jakarta itu akan sesuai dengan yang Perpres yang ada di atasnya. Ada satu hal ya, kajian lingkungan hidup strategis. Balik lagi, saya balik ke lingkungan hidup. Itu kan berbicara tidak hanya spot-spot, Edo, ya. Dia berbicara menyeluruh, termasuk hal-hal apa yang harus dilakukan. Dan itu ngelihatnya the whole. Ada pembagian tugas di situ. Betul bahwa KKP itu kan dia nanti akan melihat bagaimana zonasi dari dari pantai pesisir itu kan secara nasional. Itu memang betul yang harus menetapkan kan Kementerian Kelautan, ya. Tapi sesudah itu, dan itu kan di dalam kajian lingkungan hidup strategis juga ada di situ masuk. Nah, sebenarnya ada satu hal yang yang harus masuk di dalam Ranperda yang sedang dibuat itu adalah banyak hal Pak Bestari yang ada di dalam KLHS itu yang harus masuk di dalam Ranperda. Itulah yang diminta oleh Ibu Menteri LHK kepada Gubernur untuk itu bisa diakomodir. Nah, itu yang sebetulnya nanti menjadi dasar. Menyambung juga. Saya baru dikasih berkas ini tadi. Inilah yang hasil kesepakatan dengan beberapa kementerian. Ini ada dengan Jabodetabek Jur juga, yang juga harus diakomodir masuk nanti pada pembahasan Ranperda ini. Ini ada bahan baru, artinya jadi bukan besok kalau misalnya kita rapat tuh langsung untuk talk begitu, enggak juga. Kita akan kembali lagi buka satu persatu untuk penyelarasan akhir, dan dokumen-dokumen yang kami terima ini akan kita adopt juga satu-satu, mana yang menjadi kesepakatan ataupun syarat-syarat dari
Kementerian LH, mana dari KKP, ini akan masuk juga ke dalam gitu. Nah, itulah tugas kita nanti gitu. Yang menjadi sorotan juga mengapa moratorium ini cukup ramai menjadi perhatian masyarakat karena SK-nya keluar. Ini agak berdekatan dengan masa pelantikan dan juga berakhirnya jabatan Gubernur Jarod Saiful Hidayat. Apakah tadi Pak Fatwa bilang, gitu. ya, tadi Pak Fatwa bilang ini unsur politisnya sangat kuat. Apakah dari situ juga Anda melihat ada unsur politisnya? Tapi nanti Pak dijawab ya. Kita jeda sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi. Kita jeda sejenak. Saya ya sebentar Pak. Satu segmen lagi.